Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam renungan Gereja PO Kemang Pratama pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam di dalam waktu peristirahatan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam seluruh aktivitas kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Tuhan memberkati waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan pada pagi hari ini di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 7 sampai 11. Berbunyi demikian. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan memintanya kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu sangat pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita adalah penglihatan yang mewarnai kehidupan. Penglihatan Yohanes tentang gulungan kitab mirip dengan yang dialami oleh Yehezkiel. Dapat kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 1-3. Gulungan kitab ini dimakan dan manis rasanya di dalam mulut. Penglihatan itu menggambarkan peran Yohanes yang menerima penglihatan Tuhan dan memberitakannya, sama seperti tradisi nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Pesan Tuhan itu ada dalam diri seorang nabi dan keluar dari mulutnya. Penglihatan yang dibawa Yohanes menyediakan visi untuk menghadapi penderitaan yang dialami umat Kristen mula-mula. Yohanes melihat suatu peperangan di balik semua penderitaan itu, dan bawah naga besar dan pelacur Babel yang diceritakan di dalam Wahyu pasal 12, 13, dan 17 yang melambangkan kejahatan Imperium Romawi akan dihancurkan pada akhirnya. Memang dalam masa hidup Yohanes sendiri, kekaisaran Romawi terus hidup dan berjaya. Namun, nyatanya pada hari ini, banyak orang Kristen terus menghadapi visi Yohanes dan mengambil bagian dalam kesaksian hidup umat yang sudah ditebus oleh anak domba. Sementara jejak politik kekaisaran Romawi sudah jadi reruntuhan puing-puing sejarah atau artefak museum. Memang Yohanes menyingkapkan penglihatan yang menembus realitas kehidupan sehari-hari. Yohanes meyakini adanya peperangan rohani yang sebenarnya selalu terjadi di latar belakang. Dengan cara ini, Yohanes mengajukan pertanyaan, siapakah sebenarnya pemenang dan penguasa dalam hidup ini? Dari perspektif dunia, jelas si naga besar sudah menghancurkan para martir atau saksi. Kekuasaan politik dan militer yang dipamerkan dan disembah oleh dunia sanggup membangkitkan kekaguman. Fakta bahwa naga besar dapat membunuh para martir tanpa ancaman hukuman pun seolah-olah menjadi bukti final kedahsyatan monster yang bagai Tuhan itu. Bahkan orang Kristen pun mungkin terpikat dengan sudut pandang ini. Namun Yohanes menyajikan perspektif surgawi yang berbeda. Menjadi setia dan menjadi korban si monster bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan melawan delusi propaganda si jahat. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami diperhadapkan dengan fakta dunia yang ada di sekitar kami, dengan berbagai tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang sebenarnya mengalihkan perhatian kami kepadamu. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari ada kuasa-Mu yang sungguh jauh lebih besar dari semuanya itu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berpegang teguh di dalam iman percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh menyerahkan untuk seluruh totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam menjalani seluruh aktivitas di hari ini. Biarlah Engkau yang terus beserta dengan kami, memelihara kehidupan kami, dan ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.